Daun cabai keriting. Kenali gejala serangan hama dan insektisida yang tepat untuk metode pengaplikasiannya. Kunci keberhasilan dari penanganan hama. Maka perlu diketahui hama apa yang menyerang. Terkadang beda hama, beda pula bahan aktif insektisida yang harus digunakan. Nah, jadi pada sore hari ini kita akan menjelaskan bagaimana cara mengetahui perbedaan gejala serangan hama yang disebabkan oleh kutu daun maupun trips. Jadi sebelum kita melakukan pengendalian, ya sebelum kita ceritanya beli racun ini Pak, ya mesti kita ketahui itu gejalanya. Bagaimana gejala yang ada pada pertanaman cabai. Nah biasanya Pak kalau keriting itu dasarnya Pak itu pada umumnya ada dua jenis, ya bisa kita lihat seperti ini. Jadi dia ceritanya ini dia menggulung ke bawah. Nah kalau dia menggulung ke bawah berarti menebal seperti ini, menggulung dan menebal seperti ini. Ini diakibatkan oleh kutu daun, biasa karena kutu-kutuan ya. Nah dia berada di bawah daun di sini Pak. Jadi dia ceritanya ini Pak, dia menghisap cairan daun sehingga dia melengkung ke bawah. Nah, kalau daunnya seperti ini Pak, berarti kita harus gunakan bahan aktif semisal emamectin ya, maupun imidacloprid. Ya. Nah, terus gejala yang kedua Pak seperti ini. Dia keriting tapi dia mengkerut ke atas. Nah, ini adalah salah satu gejala serangan hama trips. Nah, jadi kalau dia seperti ini Pak, dia kena trips berarti dia harus dikendalikan dengan akarisida. Ya. Terus pengapliasannya juga pestisida itu juga berbeda Pak. Kalau dia keriting seperti ini, karena hama ada di bawah daun, berarti cara aplikasinya kita harus menyemprot dari bawah supaya hama sasaran yang ada di balik daun bisa terkena dari insektisida yang kita aplikasikan. Nah, tapi kalau dia seperti ini Pak, ya, dia diserang oleh trips, berarti kita harus menyemprot ke atas karena trips itu dia menyerang permukaan daun di atas daun ini. Nah, seperti itu Pak ya. Nah, terus, ketika kita juga melihat tanaman seperti ini Pak, kita lihat ini kan, ini sudah umurnya sebenarnya sudah cukup untuk berbuah. Tapi saya lihat penggunaan nitrogen yang terlalu tinggi mengakibatkan tanaman ini terlalu subur, ya, terlalu subur karena kita lihat di sini daunnya sangat subur sehingga berefek pada pengeluaran buah, ya, bunga dan buah. Nah, jadi solusinya Pak kalau seperti ini kita usahakan menggunakan pupuk ya, pupuk yang tidak ada kandungan nitrogennya. Contoh misalkan MKP, monokalium fosfat. Jadi MKP itu cuma mengandung fosfat dan kalium. Nah, fungsinya fosfat di sini sebagai perangsang bunga dan kalium itu nantinya dia akan memperbaiki kualitas dari buah yang dihasilkan tanaman ini. Nah, selanjutnya mungkin ya salah satu yang mesti kita perhatikan adalah kebersihan dari kebun ini Pak ya. Karena saya lihat di sini rumputnya kurang diperhatikan. Kalau ini termasuk keriting? Ya, ini termasuk keriting Pak. Nah, ini sumbernya Pak bisa saja dari gulma yang ada di sekitarnya Pak. Nah, jadi kalau ketika kita mengolah tanah gulma banyak Pak, biasanya gulma bibit-bibit hama dia akan bertelur di situ. Nah, ketika nanti ada pertanaman, dia akan pindah seperti ini, Pak ya. Nah, oke, mungkin itu saja Pak yang saya bisa jelaskan. Ya. Saya harapnya nanti Bapak bisa mengenali gejala-gejala serangan hama pada tanaman kita sehingga kita bisa memberikan aplikasi yang tepat. Ya, jangan sampai Pak obatnya salah aplikasi, jadi kita mengalami kerugian obat, biaya dan tenaga dan waktu. Terima kasih Pak ya.